Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Nah, kali ini kita akan melanjutkan belajar aplikasi trigonometri, yaitu mengenai titik belok dan perubahan kecekungan kurva. Ya, nanti di sini kita akan menggunakan uh, turunan kedua dari fungsi trigonometri. Ini dia. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai aplikasi turunan trigonometri. Di video sebelumnya kita sudah membahas aplikasi turunan trigonometri, turunan pertamanya ya, aplikasi turunan pertama trigonometri, yaitu untuk menentukan titik stasioner dan interval fungsi naik dan fungsi turun. Nah, sekarang kita akan lanjutkan menganalisa turunan kedua dari sebuah fungsi ya. Nah, tapi nanti di sini fungsinya kita ambil fungsi yang trigonometri, yaitu untuk menentukan perubahan kecekungan kurva dan titik belok kurva. Nah, apa sih kecekungan itu? Coba kita lihat contoh grafik di bawah ini ya. Nah, di sini saya punya sebuah grafik trigonometri. Di sini kita batasi aja intervalnya dari 0 sampai 2pi ya, seperti standar, seperti biasa saja. Dari 0 sampai 2pi. Nah, kecekungan kurva itu yang kita pelajari di sini ada dua, teman-teman, yaitu adalah cekung ke bawah dan cekung ke atas. Jadi kalau kita ibaratkan ya, kita ibaratkan itu seperti mangkok ya, seperti mangkok seperti ini, atau bentuknya seperti ini gitu. Nah, bentuk seperti ini ya, seperti mangkok yang terbuka ke atas, ini dinamakan cekung ke atas. Cekung ke atas. Jadi kalau posisi seperti ini artinya cekung ke atas. Kemudian untuk mangkok terbalik seperti ini dinamakan cekung ke bawah. Ya. Nah, sebenarnya bagian kecekungan itu tidak melulu harus berbentuk mangkok gitu ya. Kalau kita misalkan ambil aja sebagian segmen di sini, misalkan kita potong segini, ya, maka nanti kita akan mendapatkan garis seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, bagian ini juga dikatakan adalah cekung ke atas, ya, cekung ke atas. Kenapa cekung ke atas? Karena jika nanti ini dilanjutkan gitu ya, akan menjadi seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi cekung ke atas, cekung ke bawah itu tidak harus full seperti mangkok gitu ya. Bagian dari mangkoknya pun itu bisa kita sebut cekung ke atas atau cekung ke bawah. Tinggal kita lihat nih, kalau dilanjutkan, seandainya dilanjutkan gitu ya, itu nanti akan membentuk mangkok yang terbuka ke atas atau mangkok terbalik. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di kurva ini, teman-teman. Kita lihat di kurva ini. Ini saya coba highlight ya, beberapa bagian. Pertama saya highlight di bagian sini. Nah, ya. Kita bisa lihat bahwa bagian sini, ya, bagian yang saya ambil segmennya, ya, yang biru ini adalah bagian kurva yang cekung ke bawah, ya. Oke, kemudian ada lagi di bawahnya ini. Nah, saya ambil sebuah segmen aja seperti ini ya. Ini adalah bagian kurva yang cekung ke atas gitu ya. Nah, jadi turunan kedua ini atau kecekungan ini nanti tidak akan berhubungan atau tidak ada hubungannya dengan fungsi naik turun. Jadi apakah kalau naik cekungnya harus ke atas? Tidak. Apakah kalau turun cekungnya harus ke bawah? Tidak juga gitu ya. Bisa contohnya seperti ini. Kalau saya ambil segmen dari sini ya sampai sini. Nah, gitu ya. Ini kan sebenarnya fungsinya turun ya. Fungsinya turun nih. Dari sini sampai sini kan turun gitu ya. Tapi turunnya itu
mengalami dua buah kecekungan yang berbeda gitu. Yaitu di bagian sini ini adalah bagian cekung ke bawah, tapi di sini berubah menjadi bagian yang cekung ke atas, kira-kira seperti itu. Nah, di turunan pertama kemarin, ketika ada fungsi naik, kemudian dia berubah menjadi turun, atau dari turun dia berubah menjadi naik, maka si perubahannya itu bisa disebut dengan titik stasioner, titik perubahannya gitu ya, bisa disebut dengan titik stasioner ya, atau nanti kalau misalkan di fungsinya itu ada asimtot, bisa jadi si asimtotnya itu merupakan perubahan dari naik turunnya gitu, tidak harus stasioner. Nah, untuk kecekungan juga ya, nanti di situ ada titik perubahan. Contohnya saya ambil di sini. Saya ambil di sini. Ini misal ya, misal aja di sini. Titik ini adalah eh, perubahan atau titik di mana kecekungan itu berubah. Ya. Di sini adalah titik perubahan kecekungan. Ya. Jadi yang asalnya cekungnya itu ke bawah berubah jadi cekungnya itu ke atas, gitu ya. Nah, titik perubahan kecekungan ini disebut dengan titik belok. Ya, titik belok. Kira-kira seperti itu. Baik, sekarang gimana caranya kita mengetahui interval dari cekung ke atas, cekung ke bawahnya gitu ya, dan koordinat titik beloknya. Nah, di sini kita akan gunakan aplikasi turunan kedua, teman-teman. Jadi di sini kita ambil turunan keduanya. Jadi fx ya nanti akan menjadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu nanti bisa cekung ke atas, bisa dia belok, bisa dia cekung ke bawah ya, bisa dia cekung ke bawah. Nah, kapan dia cekung ke atas? Dia cekung ke atas jika apa? Jika turunan keduanya ya, f double aksen x-nya itu lebih dari 0 ya. Itu lebih dari 0. Kapan dia cekung ke bawah? Ketika f double aksen x-nya kurang dari 0 gitu. Nah, kemudian kapan dia belok? Dia belok ketika f double aksen x-nya sama dengan 0. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi titik belok itu adalah perubahan dari yang asalnya cekung ke atas menjadi cekung ke bawah ya, atau perubahan kecekungannya. Nah, ini dia. Oke, kemudian muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya tulis saja di sini. Yang pertama, apakah perubahan kecekungan selalu pada titik belok? Nah, kira-kira gimana jawabannya teman-teman? Apakah perubahan kecekungan selalu terjadi pada titik belok? Jawabannya adalah tidak. Ya. Kenapa? Karena kecekungan bisa berubah setelah melewati asimtot. Ya. Jadi bisa jadi ya, bisa ya. Bisa jadi kecekungan berubah setelah melewati asimtot. Contohnya pada fungsi y sama dengan tan x ya, y sama dengan tan x. Nah, kalau nggak percaya kita lihat ya sama-sama. Kita lihat misalkan di sini y sama dengan tan x. Kita lihat teman-teman. Di sini
Nah, kita tahu bahwa tan X itu dia punya asimtot ya, dia punya asimtot di pi per 2 gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini sebelum pi per 2 ini dia cekungnya ke atas ya, cekungnya ke atas. Setelah melewati pi per 2 dia cekungnya ke bawah gitu ya, dia cekungnya ke bawah. Jadi dia berubah kecekungan setelah melewati asimtot. Artinya tidak selalu titik belok yang mengubah kecekungan gitu. Tapi kalau titik belok itu sudah pasti mengubah kecekungan. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai aplikasi turunan trigonometri, yaitu tentang titik belok dan kecekungan kurva, teman-teman ya. Nah, untuk soal latihannya nanti bisa disaksikan video berikutnya di pembahasan soal-soal. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.